Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Shalom Ibu. Shalom, shalom semua kekasih-kekasih Tuhan. Oh iya Bu, ini ada WA dari kekasih Tuhan dari nomor 0857 2803 sekian. Dia selalu WA Bu setiap hari bahwa dia merasa diberkati dari setiap rema yang selalu dibagikan oleh kita, dan juga program Yesus Sahabatku, kuasa dalam firman-Nya maupun Good Morning Bu. Dia selalu merasa mendapat jawaban dari setiap yang dibagikan Bu. Karena juga mendapat pengertiannya, ini maksud ayat ini maksudnya begini, betul, gitu ya. Bu. Dan terjawab juga masalahnya. Ya puji Tuhan. Kita selalu menjadi berkat. Amin. Iya Bu. Nanti kita doakan saudari kita ini. Oke. Sekarang mau bertanya Bu, kalau perpuluhan itu apakah harus ke gereja atau boleh ke hamba Tuhan sih Bu? Ya, kalau dalam perjanjian lama, persepuluhan itu ke dalam bait Allah untuk para imam supaya ada makanan di situ. Dan yang saya ingin ingatkan, jangan kemudian berpikir bahwa perpuluhan itu perjanjian lama. Perjanjian baru juga tetap perlu, karena kita kembalikan perpuluhan, bukan memberi perpuluhan, mengembalikan. Karena itu bukan punya kita, itu memang punya Tuhan. Dan di zaman Yesus sendiri, mereka masih mengembalikan persepuluhan. Nah, tapi sekarang dalam perjanjian baru, kita adalah orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, siapa yang boleh atau bisa kita datang mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan ini? Yang pertama adalah memang rumah Tuhan, gereja. Di mana di gereja itu engkau bertumbuh, engkau mengenal kebenaran, engkau diberkati. Berkat itu jangan hanya berbicara finansial, berkat itu total, semua, termasuk merasa diberkati secara rohani, sehingga imanmu tumbuh dengan sehat, cintamu kepada Tuhan terus mekar, karena di situ kau diajar kebenaran yang hakiki. Nah, kalau gereja itu sudah banyak jemaatnya, tidak perlu kita berpikir kan udah banyak yang membalikan, sudah banyak perpuluhan yang masuk. Ya jangan berpikir begitu. Kalau engkau mau mengembalikan ke dalam gereja yang memberkati, menumbuhkan, mendewasakan, mematangkan engkau secara rohani, kembalikan milik Tuhan ke situ. Terlepas dari jemaatnya sudah banyak atau belum. Apalagi kalau jemaatnya tidak terlalu banyak. Nah, dikatakan dalam perjanjian lama supaya ada makanan. Artinya makanan itu apa? Bukan berarti perpuluhan ini buat gembalanya. Kamu tahu di kita juga, saya sebagai gembala dan Bapak tidak mengambil atau meminta perpuluhan, malah mengembalikan perpuluhan dalam gereja ini. Tapi makanan, supaya ada makanan di rumahku, supaya pelayanan di gereja itu bisa terus berlangsung. Karena memang di dunia ini yang tidak membutuhkan uang apa sih? Nah, tapi kita melakukan pelayanan itu dengan perpuluhan memang milik Tuhan, supaya ada makanan atau hal rohani yang bisa kami sajikan, kami bagikan, kami sediakan untuk umat Allah yang bergabung dalam gereja kita. Nah, tapi yang kedua, apakah boleh ke hamba Tuhan? Boleh ketika Roh Kudus menggerakkan kita. Karena hamba Tuhan itu juga rumah Allah. Hamba Tuhan itu juga imam kerajaan Allah. Lebih luas lagi, orang Kristen atau orang perjanjian baru adalah imam-imam kerajaan Allah. Kalau kita digerakkan kepada saudara seiman, digerakkan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tahu betul kalau kita digerakkan memberi pada seseorang karena memang dia perlu untuk mendapatkan
persepuluhan itu. Lakukan. Jangan berpikir, dia kelihatannya udah punya banyak duit ya. Dia kan kelihatannya melayani ini belum sehebat hamba Tuhan ini. Tapi kalau digerakkan Roh Kudus, kenapa tidak kita lakukan? Iya. Nah, itu boleh. Kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi boleh, kepada saudara seiman yang diurapi juga boleh. Asal intinya persepuluhan ini kita harus dengarkan suara Roh atau ikutin gerakan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan, bawa ke gerejamu, bawa. Atau mungkin bawa ke gereja sebelahmu. Tuhan tahu gereja itu ternyata membutuhkan dana. Kenapa tidak kita ikuti? Roh Kudus menggerakkan, kasih kepada saudara seiman duduk di sebelahmu. Taati. Kasih ke hamba Tuhan, hari ini kau mendengar khotbahnya, engkau diberkati. Atau mungkin hamba Tuhan itu memang juga sedang tidak berkhotbah kepadamu, diingatkan Roh Kudus. Kau kenal seorang hamba Tuhan, dia memang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Kenapa tidak kita mengikuti pimpinan Roh Kudus? Karena kunci dan inti daripada orang percayaan baru semuanya adalah harus dipimpin oleh Roh Kudus. Oke? Tapi gereja yang masih membutuhkan dana karena mungkin jemaatnya belum terlalu banyak, perlu juga itu adalah rumah Allah yang perlu. Kalau kita digerakkan Roh Kudus ke gerejamu atau ke gereja itu jemaatnya sedikit, kita ikutin itu. Dan Yesus memberkati. Yuk kita doakan untuk anak-anak Allah supaya mereka dengan senang hati, sukacita mengembalikan milik Tuhan berupa persepuluhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Hamba berdoa, kami berdoa, urapan Roh Kudus memberikan pengertian kepada mereka. Amin. Dan Roh Kudus menjelaskan, mengajar mereka untuk mengerti tentang kebenaran tentang persepuluhan, sehingga mereka tidak salah langkah. Mereka tidak berpikir persepuluhan hanya perjanjian lama, perjanjian baru masih terjadi. Karena tetap kalau firman itu berkata bahwa persepuluhan itu milik Tuhan, firman tidak pernah berubah. Dan kita tidak boleh menghapus, menutup firman itu dengan tip X karena kekerasan hati kita, karena kepelitan kita, karena kita tidak mau untuk mengeluarkan uang dan sebagainya, karena perpuluhan kita cukup besar, karena perpuluhan kita hanya sedikit saja sehingga kita tidak mau mengembalikannya. No, tapi sungguh setiap anak-anak Allah mau dipimpin Roh Kudus dan kau dengan sukacita mengembalikan milik Tuhan dalam persepuluhan ini sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Ke gerejamu kah? Ke gereja orang lain? Kepada hamba Tuhan, kepada saudara seiman, atau ke gereja yang dimana jemaatnya belum terlalu banyak, sedangkan pekerjaan di dalam gereja itu membutuhkan dana. Kembalikan milik Tuhan itu bukan untuk gembala atau untuk siapapun, tapi untuk rumah Tuhan supaya ada makanan. Amin. Pekerjaan Tuhan supaya bisa tetap berlangsung. Amin. Dan kami juga berdoa untuk saudari kami yang dengan setia dia menyaksikan, setiap kali mendapat jawaban, setiap kali merasa diberi pengertian yang tepat dan benar, setiap kali dia menerima rema, Yesus sahabatku, kuasa dalam firman-Nya, good morning, dia diberkati. Kami berdoa bagi saudari kami ini, diberkatilah engkau yang tulus hatinya mengasihi dan percaya kepadanya. Amin. Dan engkau akan diberi kelepasan, diberkati dalam kasih karunia melimpah-limpah, dan engkau tidak akan dibuat oleh Tuhan hidup berkekurangan. Amin. Karena dia datang dalam kehidupanmu dengan kehidupan yang berlimpah-limpah. Amin. Terima dengan iman. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kalau Anda ada pertanyaan seputar yang kami bahas, atau mungkin Anda ada persoalan sendiri, Anda boleh bertanya kepada kami dan kami akan pertama dukung dalam doa, dan juga kami akan jawab masalah Anda melalui Yesus sahabatku ini. Silakan, jangan ragu-ragu, ketik melalui WhatsApp nomor 0895-6323-58989. dan bersyukurlah serta Anda boleh saksikan. Kirim juga kesaksian Anda ke WhatsApp nomor yang sama. Puji Tuhan, Yesus
adalah sahabat kita yang sejati. Haleluya. Amin.